Ini gedean ya. Permukaan ini. Nah, sesuai titik ini, ntar dulu. Sebelah kanan. Ah, ada motoran teman-teman. Pakai melinjo dia, Kawasaki melinjo. Tuh ada ipainya ternyata teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Nah teman-teman, kali ini kita ke rumah Ipai. Sebenarnya gue ada agenda lain, cuman dia punya spesies 2 binatang atau reptil yang dilindungi. 1 spesies tapi 2 ekor ya. Nah ini adalah katanya penyerahan dari netizen masyarakat yang katanya takut melihara satwa tersebut. Kemudian nitip ke Ipai teman saya karena memang dia petugas dari Pemadam Kebakaran Kota Depok dan minta diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Assalamualaikum. Mau buka sepatu? Masalah. Oke. Kenapa? Arbi. Ini gue mau pupung teman-teman. Jadi gue bertiga sama kameramen abang gue. Nah kita santai dulu. Baik, sembari ngobrol kita minta satuannya dikeluarin dulu ya teman-teman ya. Langsung keluarin? Boleh dikeluarin, nanti kita agak sedikit ngobrol dulu. Ini ada kacang. Nah ini masih edisi lebaran teman-teman. Masih ada kalengkong guan isi rengginang. Gak ada. Bisa ya. Ini gluten isinya ras-ras rengginang. Nah ini satu aja teman-teman. Wih, lu lihat itu. Kita langsung aja nanya Ipanya juga. Lalu kemarin tanya mana-mana. Kita buka nih Pak ya. Ayah. Nah itu ternyata teman-teman binatangnya. Teman-teman pasti tahu kan itu apa? Itu yang kalem ya Pak ya? Ada yang kalem dulunya apa kagak laku dulunya? Ini kayaknya kalem lumayan. Kayaknya lagi. Kayaknya. Ya. Jarang megang nih ternyata. Coba kum. Nah ini teman-teman satuannya ya. Ini adalah krokodil porosus atau buaya muara. Nah ini termasuk spesies yang dilindungi menurut PP nomor 7 tahun 99 di P106 teman-teman. Ya, jadi buaya muara tidak boleh dipelihara secara individu ya untuk masyarakat umum ataupun para pencinta satwa liar ya. Wah, yang juga. Jampi. Oh iya. Nah, ini teman-teman. Ya, ini krokodil porosus atau buaya muara. Ini gue boleh tahu nih Pak, kita sekarang tanya-tanya dulu dari mana asal mula kedua ekor hewan purba ini teman-teman. Kita jongkok Pak, semi jongkok. Mau lihat teman-teman giginya nanti di close up aja. Ini dari mana nih Pak? Gue mau tahu ceritanya bagaimana ada 2 ekor porosus di rumah saudara Ipai Sweety. Jadi awal mulanya mah dari pihak itu ya, pihak jasa antar barang ngontek. Jadi ngontek terus minta dievakuasi buaya. Terus saya tanya awal mulanya bagaimana bisa dapat buaya tuh orangnya. Dia bilang ada orang titip barang titip barang tas rajut buat ke Korea Selatan apa Utara kalau nggak salah tuh. Oh tadinya mau dikirim ke luar negeri nih? Oh dikirim ke luar negeri. Oh teman-teman luar biasa. Inilah Penyelundupan ya? Penyelundupan. Ya ini apa namanya indikasi adanya penyelundupan 2 ekor buaya ke luar negeri teman-teman. Ini keren banget ceritanya. Terus akhirnya dari pihak pos curiga karena isi tas itu bergerak. Nah, oh gitu. Di situ mulanya. Itu apa? Packingnya kurang bagus. Terus akhirnya dibuka, ya, buaya. Dan dia minta dievakuasi buat dikasih ke BKS. Tapi data pengirimnya ada, tapi ada. Tapi itu datanya fiktif. Oh, datanya fiktif. Ini gedean ya. Permukaan itu Pak.
Oh jadi gitu. Terus nah untuk selanjutnya dari pihak pihak pengiriman itu kan menyerahkan ke IPAI atas dasar kepercayaan nih. Iya. Karena IPAI juga bagian dari aparatur pemerintah teman-teman. Nah dia ini bekerja di pemadam kebakaran kota Depok ya, khususnya wilayah Cipayung. Nah jadi untuk wilayah Cipayung, nah kalau ada kebakaran itu bisa telepon IPAI ataupun rescuer juga bisa. Nah IPAI ini juga punya channel teman-teman, dia dari R dan R channel, nanti saya tempel di deskripsi ya di bawah. Nah ini 2 ekor porosusnya teman-teman, jadi terindikasi bahwa 2 ekor buaya muara ini mau diselundupkan ke daerah Korea ya. Korea Selatan mungkin ya. Kalau utara nanti urusannya sama Kim Jong Un, ada agak berat. Jadi ini mau diselundupkan ke Korea Selatan teman-teman. Kalau Korea Utara kayaknya nggak bisa masukin barang ya, ataupun kirim-kirim gitu dia. Nah jadi ini 2 ekor buaya ini ya, dan ternyata data yang dikirim ke pihak pengiriman punya negara itu ternyata fiktif ya. Fiktif, di telepon nggak aktif. Oh di telepon nggak aktif. Aktif. Nah, kita bisa membuat sebuah indikasi bahwa 2 orang ini yang mengirim buaya ini dia dari bagian orang penyelundupan satwa liar ke luar negeri dari Indonesia teman-teman. Karena tujuan pengiriman si 2 ekor ini langsung ke daerah Korea ya. Mungkin mau operasi plastik buayanya di Korea. Mau jadi boyband. Nah ini anak buaya muara teman-teman, ini bukan biawak ya. Nah orang-orang sering salah kaprah antara berbedanya biawak dengan buaya. Jelas banget kalau buaya itu ekornya bergerigi seperti ini, kemudian dia kakinya berselaput ya, berselaput. Nah tuh, kemudian dia memiliki gigi yang jelas terlihat. Ketika mingkem pun giginya terlihat. Nah ini bisa kita nah jadi ketika mingkem giginya porosus itu tetap terlihat ya. Nah ini yang mingkem, itu yang mangap, Yang galak. nah ini mangapnya tuh. Awas dulu tangannya. Enggak, ini tuh ya. Ini gue jepit kok. Nah, jadi ini mungkin umurnya udah hampir 2 bulan ini. Ya 2 bulan, 3 bulan ini cukup besar teman-teman. Hari-harinya ada pun. Ini hari-harinya udah nggak ada teman-teman. Nah biasanya dia ada hari-hari di sini kalau baru menetas ya. Nah tapi ini udah nggak ada. Nah untuk menentukan kelamin buaya ini nggak bisa dilihat secara visual. Dia di kloakanya ini harus dirogoh ya ke dalam itu pakai jari, pakai tangan untuk melihat ada hemipenisnya atau tidak untuk jantan ya. Nah terus buaya merupakan satu-satunya reptil yang tidak berganti kulit. Ya dia tidak berganti kulit, namun dia merupakan binatang paling setia loh teman-teman. Jadi buaya tidak pernah berganti pasangan seumur hidupnya, walaupun pasangannya mati ataupun tewas ya. Dia bisa menemukan kembali pasangannya ketika terpisah di aliran sungai. Tapi kalau pasangannya mati, dia akan menjomblo seumur hidup. Nah itu buaya. Makanya tradisi Betawi teman-teman kalau tahu itu ada tradisi roti buaya. Nah, itu adalah lambang kesetiaan. Kalau buaya darat mungkin hubung nggak? Oh enggak. Takwe. Nah iya itu teman-teman. Ya, jadi keren banget nih, saudara IPAI keren banget. Dia dipercaya oleh pihak pengiriman itu. Kira-kira kapan nih Pak? Untuk proses penyerahan ini ke pihak terkait yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Paling hari Selasa. Selasa ya? Selasa pagi teman-teman. Insya Allah pasti gue ikut. Jadi kalau misalkan ada waktu gue pasti berangkat teman-teman, karena ini momen yang keren banget. Sekalian kita tanya nanti ke pihak Balai Konservasinya sebetulnya rules-nya seperti apa ketika kalian pengen mencoba memelihara satwa dilindungi teman-teman. Ya. Sebenarnya boleh aja memelihara buaya muara, cuman kita harus beli dari penangkaran resmi yang tercatat dan diakui oleh pemerintah teman-teman. Karena buaya statusnya meskipun dilindungi, dia masih Appendix 2. Nah, Appendix 2 itu individu boleh memelihara ketika keturunan F2 dan seterusnya dari penangkaran resmi, ya, tidak hasil tangkapan alam seperti ini jadi bodong ya. Nah, jadi Selasa kita akan ikut IPAI ke BKSDA. BKSDA mana Pak? BKSDA Cibinong. Oh Cibinong, kirain pusat, bukan Salemba. Bukan, oh Cibinong, Salemba kejauhan, IPAI nyasar teman-teman. Nah jadi sampai sini dulu ya review tentang 2 ekor buaya muara yang mau diselundupkan ke negara Korea teman-teman. Ya ini luar biasa, ini kasus yang keren. Sebenarnya ini kalau ketahuan jadi panjang nih, karena yang ngirim itu datanya fiktif ya baik. Nah jadi tidak bisa ditelusur, jadi kita harus tetap mengembalikan 2 ekor spesies dilindungi ini ke pihak pemerintah. Nah kadang-kadang anak reptil sering nanya nih, nanti buayanya nggak diurus, nanti buayanya mati di pihak
pemerintahan gitu segala macam atau pihak BKSDA sendiri. Itu bukan urusan kita teman-teman. Yang penting kita sudah berbuat baik untuk satwa yang benar-benar masuk spesies dilindungi dan kita taat akan peraturan pemerintah. Itu yang nomor satu. Kalau urusan di sana sebenarnya nanti ada tim ahli yang akan mengecek kesehatan buaya ini dan mungkin akan dirilis atau dikembalikan ke alam, ya. Karena buaya tidak perlu treatment untuk dia kembali bisa berburu. Dia walaupun masih baby ataupun bekas peliharaan, ketika dirilis ke alam dia akan bisa beradaptasi dengan baik. Beda dengan mamalia dan primata. Oke, teman-teman, sampai sini dulu review tentang 2 ekor buaya yang gagal diselundupkan ke Korea bersama Ipai dari R dan R Channel. Nah, kemudian ini ada Bayu, ini juga satu tim dengan saya dan Ipai, satu tongkrongan sebenarnya, tapi karena ada ini saya merapat ke rumah Ipai. Ya teman-teman, tetap jaga jarak ya, karena masih Covid dan masih PSBB, jadi kita jaga jarak nih. Jaga jarak. Dan masker standby sebenarnya. Tuh, ada bus. Ya teman-teman, sampai sini dulu edukasi kali ini tentang yang tadi saya bilang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Arbi Reptile Channel dan R dan R Channel. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.